Ibu ya. Pagi hari ini sungguh kami bersyukur ya, karena Engkau memelihara hidup kami, menjaga kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu di bait-Mu yang kudus. Hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, membuka hati dalam keterbatasan hamba saat ini. Hamba berserah, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hidup hamba untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki terhadap hidup kami secara pribadi maupun sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur untuk kasih karunia Allah. Ya. Tidak terasa kita ternyata ada di pertengahan tahun 2020 dan kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Bulan Januari, awal tahun, kita merindukan sesuatu perubahan yang indah di dalam hidup kita maupun keluarga kita. Dan bulan Maret membawa kita ke pengalaman-pengalaman yang sungguh kita tidak bisa mengerti semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau buka Alkitab kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Kita akan baca secara bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 1-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kita tahu sekarang. Pernyataan ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pemeliharaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Providensia Allah bagi umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, providensia berasal dari bahasa Latin yaitu providio. Pro berarti sebelum, video berarti melihat. Jadi providensia Allah berarti Allah melihat suatu perkara sebelum terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, Allah yang menciptakan alam semesta ini tetap memelihara ciptaannya meskipun saat itu sudah berhenti dalam penciptaan. Jadi kalau hari ke-7 dikatakan dalam Alkitab Allah beristirahat, berhenti, bukan berarti Allah tidak melakukan sesuatu. Allah tetap memelihara ciptaannya. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Allah yang menciptakan alam semesta tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara. Bukan seperti pandangan deisme yang mengajarkan bahwa Allah menciptakan lalu Allah meninggalkan begitu saja. Kita bisa bayangkan kalau Allah meninggalkan kita, pasti dunia ini sudah tidak ada lagi. Semenit saja Allah meninggalkan kita, pasti dunia ini tidak ada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sifat Allah yang maha kasih itu memberikan pemeliharaan ilahi kepada setiap umat pilihannya. Sebuah jaminan yang Allah berikan kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Agar apa? Agar Allah kita tetap dalam pemeliharaannya. Sehingga Allah
berbagai masalah hidup. Bapak Ibu Saudara Tuhan, di tengah dunia yang penuh ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian, Allah memberikan jaminan pemeliharaan ilahi. Pemeliharaan Allah terhadap umatnya tetap berlaku sampai detik ini. Semua ada dalam kendali dan kedaulatan Allah. Lalu bagaimana kita percaya memaknai pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah miliki relasi yang intim dengan Allah. Orang yang percaya, mengerti, memahami providensia Allah, dalam hidupnya akan memiliki relasi yang intim dengan Allah, relasi yang baik dengan Allah. Kalau kita lihat tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari hari ini mengenai pemeliharaan Allah adalah tokoh Yusuf. Bapak Ibu Saudara kasihan, sungguh Yusuf mengalami pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah di tengah-tengah penderitaannya. Tetapi Allah tetap memelihara. Kenapa? Yusuf memiliki ketaatan. Yusuf memiliki relasi yang baik dengan Allah. Kejadian 39, kalau kita boleh buka, Kejadian 39 itu menceritakan bagaimana kehidupan Yusuf. Ya, 38, memang pasal 38 itu menceritakan bagaimana kehidupan Yusuf awal kali, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Yusuf. Ya. 39 kita mau buka. Alkitab mencatat bahwa Yusuf saat itu tinggal di dalam keluarga Potifar. Ini tidak pernah dibayangkan oleh Yusuf. Ya. Tidak pernah dibayangkan oleh Yusuf menjadi seorang budak orang Mesir. Ya. Dikatakan ayat yang ketiga, karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil di dalam setiap pekerjaannya. Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya, diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita perhatikan budak itu bukan seperti pembantu saat ini atau asisten rumah tangga. Tetapi budak ini dia dibeli, ya, memang dipekerjakan oleh tuannya dan dia bisa diperlakukan semaunya tuannya. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab, karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya, Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Diberi kuasa atas rumah dan segala milik tuannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang budak mendapatkan kasih dari tuannya, diberi kuasa atas segala milik tuannya. Ini perlakuan istimewa yang didapat oleh Yusuf. Kenapa kira-kira Yusuf memiliki berkat seperti itu? Kalau kita lihat di ayat 6 pasal 39 dikatakan yang B, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ada satu hal yang kita perhatikan, kata manis sikapnya, ya, dan elok parasnya. Bukan hanya elok parasnya yang kita perhatikan, tetapi manis sikapnya. Ini menggambarkan bagaimana orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Manis sikapnya. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, pasti kita memiliki sikap-sikap hidup yang sungguh mencerminkan Kristus, mencerminkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf berada di rumah Potifar sebagai budak, Allah memberkati setiap apa yang dikerjakannya, sehingga tuannya terkesan terhadap dia, sehingga dikatakan Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sikap yang manis itu
dicerminkan dari kehidupan Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf saat itu dia sangat menghargai tuannya. Meskipun tuannya memperlakukan dengan istimewa dia sebagai seorang budak, bukan seperti layaknya budak lainnya. Ya, Yusuf tetap menghormati tuannya. Ini terjadi ketika nyonyanya ingin menawarkan sesuatu hal yang berbuat dosa. Ada kesepakatan yang disampaikan, tapi Yusuf tidak mau hal itu terjadi. Yusuf tidak mau melakukan dosa. Nyonyanya saat itu ingin agar Yusuf bersepakat untuk melakukan dosa. Tetapi Yusuf menolak. Penolakan Yusuf terhadap nyonyanya ini memiliki akibat. Yusuf kemudian diadukan kepada Potifar, ya. Nyonya Potifar membalikkan fakta dan menceritakan kepada suaminya bahwa Yusuflah yang berbuat tidak baik terhadap dia. Kemudian akhirnya Yusuf dipenjarakan. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebenarnya kalau kita pikir, kenapa Yusuf dipenjarakan, bukan dibunuh? Punya hak tuannya untuk membunuh Yusuf karena dia berbuat jahat, berbuat tidak sopan? Bisa. Tetapi kenapa dia dipenjarakan? Ini salah satu bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan Yusuf. Sah-sah saja kalau misalnya Potifar sebagai seorang pekerja dari Fir'aun membunuh Yusuf. Tetapi ternyata yang diperoleh oleh Yusuf dalam kehidupannya adalah Yusuf dimasukkan penjara. Bapak Ibu saudara Tuhan, penjara saat itu bukan seperti penjara saat ini. Penjara saat itu adalah mungkin ada di bawah tanah. Ketika saya pulang ke Semarang, saya bermain di salah satu bekas penjara zaman dulu, yaitu di Lawang Sewu. Itu penjaranya di bawah tanah. Mungkin saat itu bisa digambarkan seperti itu, lembab, gelap. Yusuf dimasukkan penjara. Tetapi kasih karunia Tuhan tetap berlaku atas hidup Yusuf. Ya. Dikatakan bahwa Yusuf saat itu ketika dia masuk penjara, ya, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kita bisa baca di ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup Yusuf disebabkan karena ada hubungan yang baik antara Yusuf dengan Tuhan. Yusuf saat itu yang ada di penjara mendapatkan kasih setia dari Tuhan, sehingga Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini sangat luar biasa. Sehingga seorang narapidana diberikan tanggung jawab untuk mengawasi, untuk memperhatikan tahanan yang lainnya. Ini terjadi terhadap kehidupan Yusuf. Ini bukan cerita fiksi. Ini suatu hal yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Bapak Ibu saudara Tuhan, kehidupan sehari-hari Yusuf yang memuliakan Tuhan membawa berkat bagi Yusuf. Dalam kondisi sebagai seorang budak, sebagai seorang narapidana, dia tetap dalam keadaan berhasil. Mana mungkin seorang budak berhasil? Apa yang
yang menjadi ukuran keberhasilan seorang budak atau seorang tawanan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pemaknaan berhasil yang dimaksudkan yang terjadi saat itu saja. Tetapi ke depan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yusuf secara pribadi, kehidupan keluarga Yusuf dan bangsanya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tokoh Amerika, dia seorang yang bukan kewarganaan Amerika sebenarnya, dia lahir di Inggris, ya. Mungkin kalau kita sebut namanya William Colgate, kita pasti tahu, dan kita Colgate itu adalah sebuah perusahaan pasta gigi di Amerika. Bapak Ibu, Colgate ini lahir di Inggris, papanya Robert namanya. Papanya ini seorang petani, tetapi dia memiliki kepandaian kecerdasan yang luar biasa, bukan hanya intelektual tetapi politik juga. Nah, saat itu Colgate ini hidup bersama keluarganya di Inggris, ya, di Inggris. Tetapi rupanya papanya yang cerdas dalam intelektual dan politik itu, dia mendukung kemerdekaan koloni Inggris. Akhirnya pemerintah Inggris saat itu yang berkuasa menekan keluarga Robert ini. Ya, suatu malam ada seseorang datang kepada dia, ke keluarganya Robert ini, yang mengatakan, Robert, kamu harus pergi dari Inggris. Kalau tidak, kamu akan ditangkap, bahkan keluargamu dibunuh. Karena penguasa Inggris sudah mengetahui bahwa kamu saat ini mendukung kemerdekaan koloni Inggris. Saat itu juga mereka harus terbang meninggalkan Inggris. Bapak Ibu, pada akhirnya ternyata keluarga ini naik kapal ke Amerika. Sampailah mereka ke Amerika, ya. Mereka sampai ke Maryland. Mereka tinggal di sebuah perkebunan. Nah, saat itu Robert, ayah dari William Colgate ini, bertemu dengan Maher. Mereka berdua bekerja mendirikan sebuah usaha, yaitu usaha sabun dan lilin, ya, mendirikan usaha sabun dan lilin. Kemudian William Colgate ini juga membantu orang tuanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang menurut dunia Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Saat itu ketika mereka menjalankan usaha, mereka gagal. Mereka gagal dan akhirnya usahanya ditutup. Robert kembali ke Maryland dan William tetap, dia sangat antusias ingin bekerja. Kemudian dia tetap membuka usaha. Dia membuka usaha, tetapi karena kekurangan modal akhirnya tutup juga. Saat itu dia percaya bahwa Tuhan mengarahkan langkah hidupnya. Dia ketemu dengan teman Kristen dan temannya mengatakan seperti ini kepada Colgate, William, serahkan segala hidupmu kepada Tuhan. Dia bilang begitu. Kemudian kata yang kedua, serahkan apa yang menjadi milik Kristus kepadanya. Yang ketiga, berikan persembahan kepada Tuhan. Ini menjadi perenungan buat Tuhan. Kemudian Colgate tetap bersemangat dan Tuhan membuka jalan. Dia bekerja di salah satu perusahaan sabun juga. Di sana dia belajar dan dia mengamati segala sesuatu termasuk manajemennya. Dia melihat William ini anak yang cerdas. Dia melihat dan kemudian dia mengamati. Dia berpikir, perusahaan ini kayaknya salah mengelola. Pasti nanti ada saatnya tutup. Benar apa yang dia prediksi. Akhirnya perusahaan itu tutup. Dan ketika tutup, dia tetap bersemangat untuk membuka usaha. Kemudian ada beberapa rekanan bisnis dari perusahaan yang lama yang dia bekerja, dia hubungi. Dan saat itu dialah orang pertama yang membuat sabun dari kanji. Produk yang keluar saat itu adalah sabun colek, sabun tangan, dan sabun cukur. Dalam kesibukannya, Colgate, usahanya berkembang sangat luar biasa. Dia tidak pernah melupakan hubungan relasi pribadinya dengan Tuhan. Dia selalu membangun relasi dengan Allah, bahwa Allah lah yang menetapkan hidupnya, Allah lah yang menuntun hidupnya. Sampai saat ini perusahaan Colgate, apa
atau sekarang bisa kita lihat juga produknya salah satu sabun Poliv ya, itu perusahaannya tersebar di seluruh dunia. Dia mengatakan seperti ini kepada akuten ya, dia bilang begini, kamu berikan persembahan 20% dari hasil usaha kita dan tingkatkan lagi 30%. Dia mengatakan seperti itu. Dia tidak lupa untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam tindakan hidupnya ketika dia berkarya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan Clotilde adalah sebuah kesaksian tentang apa yang Tuhan sanggup kerjakan bagi mereka yang setia dan berkomitmen kepada Tuhan. Pemeliharaan Allah akan kita rasakan jika kita mau berkomitmen kepada Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, miliki hubungan yang indah dengan Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin kita tidak melihat berkatnya sekarang, tetapi ke depan Tuhan terus akan hidup kita. Yang kedua, bagaimana orang percaya memaknai pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah. Orang percaya yang mengerti, memahami providensia Allah dalam hidupnya akan merasakan damai sejahtera. Karena kita tahu, orang-orang percaya dikatakan tadi ya, Allah turut bekerja dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja. Setiap rangkaian kehidupan kita adalah bagian dari pekerjaan Allah. Allah turut bekerja. Hidup kita ini adalah proyeknya Allah. Ada tujuan baik yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, providensia Allah ini mencakup segala sesuatu, baik itu peristiwa baik atau peristiwa buruk. Cakupan pemeliharaan Allah itu bukan hanya hal-hal yang menyenangkan bagi hidup kita, tetapi hal-hal yang buruk yang menyakitkan hidup kita. Bukan hanya soal kelimpahan materi atau kekurangannya, bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga saat kita sakit. Semua dalam kendali Allah, semua dalam kontrol Allah. Pemeliharaan Allah terhadap keturunan Yakub dan Yusuf dimulai dengan dijualnya Yusuf kepada pedagang Midian dan pada akhirnya ke Potifar. Meskipun saat itu saudara-saudari Yusuf ingin menyingkirkannya, tetapi Allah memakai tindakan itu untuk menggenapi rencana besarnya. Allah telah mengirim Yusuf lebih dahulu untuk menjamin kehidupan bukan hanya dirinya secara pribadi, keluarganya atau bangsanya. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya atas peristiwa yang dialaminya. Saat Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf di Kejadian pasal 45, Yusuf menyampaikan perkenalan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat 5 sampai dengan 7. Yusuf ingin menyatakan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya saat itu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk pemeliharaan kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Pernyataan ini kemudian diulang oleh
Yusuf. Ketika Yusuf datang pada saudara-saudaranya, ketika papahnya sudah meninggal, ya. Setelah papahnya meninggal, Yusuf datang ke saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sangat galau, saudara-saudaranya takut. Jangan-jangan nanti Yusuf mendendam terhadap saudara-saudaranya. Dia datang. Dan dia saat itu datang untuk menghibur, juga memberikan jaminan kepada saudara-saudaranya. Ya. Saat itu dikatakan di ayat Kejadian 50, ayat 20-21 dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf menyatakan bahwa pemeliharaan Allah telah bekerja melampaui dosa yang mereka perbuat, melampaui dosa yang saudara-saudaranya perbuat. Kamu telah mereka-reka yang jahat. Kata kamu mereka-reka, kalau hal yang jahat itu datangnya dari iblis dan itu adalah dosa. Tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Mereka-reka untuk kebaikan, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup Yusuf dan bangsanya, sehingga dia tidak ada dendaman terhadap saudara-saudaranya. Pemahaman Yusuf tentang pemeliharaan Allah membuat Yusuf tidak mendendam terhadap saudara-saudaranya. Karena dia tahu apa yang dilakukan saudara-saudara itu bagian dari sejarah hidupnya yang Tuhan sendiri mengetahui. Dan ada dalam kontrol Allah. Sehingga ketika Yusuf mengatakan itu kepada saudara-saudaranya, dia mengatakan dengan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera ada dalam hidup Yusuf. Bukan hanya memampukan dia untuk melupakan kesukaran yang pernah dia alami. Bahkan dia bisa menghibur saudara-saudaranya dengan perkataan yang menenangkan hati. Siapa yang tak senang? Ada orang yang mengatakan kepada kita, saudara kita, ketika kita dalam keadaan terjepit, tertekan, saudara kita mengatakan ini, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Kemudian dia berkatakan, jangan lagi susah hati. Ini suatu hal yang menenangkan. Kalau saya dikatakan seperti itu, aduh senang juga. Ya. Ini dilakukan Yusuf karena dia memiliki damai sejahtera dari Kristus. Orang yang mempunyai damai sejahtera Kristus, dia bisa melupakan kepahitan hidup di masa lalunya. Dan dia menyatakan kasihnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Damai sejahtera Allah melampaui segala sesuatu, membuka hati Yusuf saat itu untuk memahami pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, saya masih ingat dengan ilustrasi yang disampaikan oleh pendeta Sugiano. Damai sejahtera itu adalah seperti sebuah batu karang besar, sementara di sekitarnya ada badai besar, dan di situ ada lubang kecil, ada burung pipit di dalamnya, tetapi burung itu tetap tenang. Dia tidak terpengaruh oleh badai besar itu. Dia menikmati hidupnya meskipun di tengah gelombang badai besar. Yusuf mengalami itu. Damai sejahtera dia nikmati ketika dia dijual, kemudian ketika dia menjadi seorang budak, bahkan menjadi seorang narapidana. Bapak Ibu saudara Tuhan, hari-hari ini jika kita masih diberikan kesehatan, kecukupan, makanan, dan tetap merasakan damai sejahtera di tengah-tengah COVID-19 ini,
kita bersyukur di hadapan Allah. Hal ini bukan karena kekuatan kita. Kesehatan yang kita miliki bukan karena kita itu pandai menjaga diri, menjaga kebersihan. Bukan. Orang yang menjaga kebersihan pun bisa kena COVID. Kalau Tuhan izinkan sampai saat ini kita menikmati kesehatan, kekuatan, dan makanan yang kita miliki, itu bukan karena usaha kita, bukan karena banyaknya tabungan atau keuangan kita, tetapi karena Allah berotoritas atas hidup kita, karena pemeliharaan Allah ada di dalam hidup kita, sehingga dengan kuat tangannya Dia memberikan ibu tubuh yang kuat, sehingga dengan kuat kuasanya Dia menyalurkan berkat dalam hidup kita. Entah itu dari pekerjaan kita, entah itu dari orang-orang yang mengasihi kita. Itu cara Tuhan memelihara hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pemeliharaan Allah di dalam hidup kita membuat kita kuat sampai saat ini. Yakinlah, hari-hari ke depan pun Allah tetap memelihara. Allah tetap menolong hidup kita. Mari kita alami kuasa pemeliharaan Allah dengan memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, perkuat lagi relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga apa yang dikatakan Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kondisi kita harus tinggal di rumah selama beberapa bulan ini, ada rencana baik yang Tuhan izinkan. Kita bisa menjalin relasi yang dekat dengan keluarga. Kita bisa membangun mesbah doa di dalam keluarga. Kita boleh memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Dan lebih, kita diizinkan untuk peka terhadap orang di sekitar kita dengan apa yang kita miliki di dalam kekurangan kita. Ini yang hal yang baik. Jujur saudara, kalau peristiwa COVID ini tidak ada, mungkin juga saya tidak ada waktu untuk bersama keluarga 24 jam penuh. Demikian juga mungkin suami saya, anak saya. Dan saya juga bisa diberi kesempatan di dalam keterbatasan kami bisa berbagi terhadap orang lain. Ini hal yang Tuhan nyatakan. Pemeliharaan Allah mengubah kehidupan kita, cara pandang kita, untuk tetap kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, merasakan damai sejahtera Kristus meskipun di dalam kekurangan, meskipun di dalam keterbatasan. Dalam firman Tuhan hari ini membekali kita untuk terus melihat bahwa kasih karunia Allah terus ada di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kami serahkan.